Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang desain pelaksanaan perencanaan pembelajaran atau yang biasa disebut juga dengan RPP. Nah, apa sih RPP itu? Kalian penasaran? Jangan lupa klik tombol di bawah ini dan kalian juga share ke teman-teman kalian. Baik, langsung saja kita simak video berikut. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif dan inspiratif. Lalu ada tujuan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Lalu yang keempat, mempermudah pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran sebagai input guna memperbaiki penyusunan pada RPP selanjutnya. Lalu yang kelima, meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Yang keenam, proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah karena tujuan pembelajaran telah direncanakan dengan berbagai pertimbangan. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri pendidik pada saat pembelajaran karena seluruh proses sudah direncanakan dengan baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individual siswa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu, pengembangan RPP juga mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, RPP adalah arti dari ide kurikulum berdasarkan siklus yang dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, RPP berkembang sesuai dengan yang telah dinyatakan oleh silabus kondisi pada pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, motivasi belajar, potensi, minat, bakat, gaya belajar, serta kemampuan emosi. Lalu yang ketiga, RPP harus mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 agar dapat menghasilkan peserta didik yang tak berhenti belajar dan mandiri. Yang kelima, RPP harus dapat mengembangkan budaya baca dan menulis terhadap peserta didik. Lalu yang keenam, kegiatan belajar dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, serta berekspresi dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketujuh, RPP memiliki rancangan program pemberian umpan balik positif, remedi, penguatan umpan balik, serta pengayaan. Lalu yang terakhir, RPP dibuat dengan pertimbangan penerapan teknologi komunikasi dan informasi dengan terintegrasi, sistematis, serta efektif sesuai dengan kondisi dan situasi. Lalu selanjutnya ada komponen RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, sumber belajar. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator pengembangan. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, strategi atau skenario pembelajaran. Yang ketujuh, sarana dan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian dan tindak lanjut. Baik teman-teman semuanya,
Mungkin cukup sekian pemahaman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.